Oke sobat, kita berjumpa kembali ya di Rayudi Channel. Teman-teman yang mudik, selamat berkumpul dengan keluarga dan minal aidin wal faizin ya. Selamat merayakan Idul Fitri. Semoga kita semuanya bahagia dan diberikan selalu kesehatan ya, dan salam otomotif. Oke teman-teman, video kali ini saya mau bahas sedikit mengenai kaki-kaki mobil ya. Kebetulan saya lagi sementara adakan pengelasan untuk bagian sasis ya, untuk mobil tua ini ya. Ini Corolla DX. Jadi mobil ini lumayan banyak keroposnya dan lagi dalam tahap perbaikan. Oke, ini yang mau saya jelaskan buat teman-teman, disimak videonya ya kawan sampai selesai supaya kita teredukasi. Jadi ada beberapa kasus di mobil itu, mobilnya tidak bisa dispuring. Ya, kalau misalnya dispuring pun bisa, dia tetap nggak bisa stabil ya. Jadi kita berharapkan ketika mobil kita nggak stabil jalan itu, kadang suka lari kiri lari kanan, kita bisa spuring ya. Tapi biasanya kalau di spuring itu bengkel akan mengecek dulu bagian kaki-kakinya ya. Kalau kakinya itu mobil dalam keadaan baik, bengkel spuring baru mau di spuring ya. Kalau enggak dia nggak mau spuring. Jadi harus adakan perbaikan dulu. Contoh misalnya seperti terot yang goyang, long terot yang goyang, lower arm dan lain-lain ya. Jadi kaki mobil itu, kedua bagian kiri atau kanan, keduanya harus dalam kondisi baik. Ball joint, terot, long terot, stabilizer, shock breaker, semuanya harus dalam kondisi baik. Tidak boleh ada yang goyang ya, termasuk dengan bearing roda ya, tidak boleh goyang. Baru bengkel spuring mau mengadakan proses spuring. Kalau enggak percuma saja ya, karena tidak akan bisa ketemu titik spuringnya. Oke, yang berikutnya yang teman-teman harus paham, ada kondisi ban itu ya, dia antara jarak dari spakbor sini, coba kita kasih sisi sebelah biar saya bisa jelaskan lebih akurat ya. Nah ini contoh ya. Jadi kalau mobil itu kan posisi ban depan atau belakang ada jarak ya antara spakbor dengan ban. Ini kalau kita ukur contoh 3 jari seperti ini ya. Nah ada, kita ukur lagi di sini kurang lebih sama ya, sekitar 3 jari. Nah ada juga mobil yang di sini misalnya hanya 2 jari saja, lebih mundur ke sini, di sininya lebar, atau sebaliknya di sininya sempit, di sininya tuh lebar. Itu apa kendalanya? Kita balik ke sebelah sisi kiri ya. Nah itu kendalanya itu ada di sini sobat. Ini yang perlu diketahui ya teman-teman yang punya mobil, yang mungkin belum tahu biar jadi paham. Sebelum saya lanjut ke situ, saya kasih lihat dulu ya. Ini adalah kondisi di mana sasis mobil itu dalam keadaan keropos. Nih lihat, ini sasis depan. Mobil sedan itu biasanya sasisnya tidak bisa dicopot. Beda dengan Kijang atau Panther atau mobil lain yang bisa dilepas sasisnya. Ya kalau sedan itu rata-rata sampai ke Avanza minibus juga dia jadi satu begini ya. Jadi dari sini tuh ditarik bentangan lurus ya, garis lurus. Misalnya dari sini ya, sasisnya itu dia lurus ke depan. Nanti di sini akan ada dudukan as balok satu. Ini antara untuk dudukan mesin kan ada engine mounting, ada as balok di bawahnya untuk memposisikan si engine mounting. Di sini ada as balok satu, dijepit, ditahan pakai beberapa baut. Biasanya ada 4, ada 2 ya. Kalau ini coba 2 ya, ini satu dan sebelah sana satu lagi. Jadi ini as balok dia melintang dari sasis sebelah kiri mobil ke sebelah kanan ya. Kemudian satu lagi dia harus lurus di sini, nggak boleh miring. Untuk dudukan namanya stabilizer. Ini dudukan stabilizer, ini stabilizernya ya. Nanti ini akan dikaitkan ke mana? Dikaitkan ke lower arm atau sayap bawah ini ya. Nah bagian sisi dalam sana akan ditahan pada bagian as balok untuk lower armnya. Coba lihat ya, dijepit sekarang pakai baut 17, baut 19, beda-beda di sini. Dan kadang-kadang di sini juga suka ada torsi kalau mobil Kijang tuh. Biasanya bisa diputar naik turun rendahnya si antara ban dengan spakbor. Nah, kita kembali ke tadi ya. Jadi ini adalah kondisi di mana sasis ini jebol dan ini sudah berubah kondisinya. Nah, ketika posisi ban yang tadi saya bilang itu di sini jaraknya 3 jari misalnya, atau di sini lebih sempit atau lebih lebar, itu sangat berpengaruh ya, atau penyebabnya itu biasanya dari dudukan stabilizer seperti ini, lihat yang berubah. Karena bisa jadi mobil tersebut apakah pernah mengalami tabrakan ya,
mungkin dia menghajar bagian trotoar, pernah terbalik, kemudian direparasi mobilnya, tapi tidak sempurna ya, cuma di asal ketok-ketok itu, akhirnya berubah di sini. Contoh seperti ini. Ya, kalau teman-teman mau perhatikan teliti, ini lebih naik daripada ini asnya nih. Nih, ini kan as balok, ini dudukan stabilizer. Ya, ini lebih turun ketimbang ini lebih naik. Harusnya tidak boleh, harusnya ini rata. Tapi kalau ini kan kasusnya bukan tabrakan, tapi keropos. Ini yang mengakibatkan mobil itu akhirnya dia berubah posisi ban antara sisi spakbor dalam dan sisi spakbor bagian luar di sini. Otomatis dalam kondisi seperti itu mobil sulit untuk dispuring, dan mobil itu ketika jalan dia akan seperti kayak limbung. Itu ya, ini yang teman-teman harus paham. Jadi pengaruh dari situ. Kalau kita bicara umum, kerusakan pada kaki-kaki itu kan kayak terot, long terot, ball joint, sobek itu umum ya. Tapi ada juga kasus yang harus teman-teman ketahui seperti ini. Ya, jadi kalau sudah dalam kondisi begini, kita harus mengadakan perbaikan total. Ya, ini kan saya udah buka kroposnya ini, sudah lepas. Ini patah yang kroposnya ini nih, buat pas dudukan untuk derek nih. Ini buat derek kan. Nih, pas ditarik mobilnya ini rontok karena sudah kropos atau korosi. Ya, jadi kita harus adakan perbaikan total. Ini harus simetris lurus antara garis sasis yang pada dudukan as balok dengan stabilizer, ini harus lurus. Dan di bagian sini harus ada baut yang mengikat. Kalau ini dia sudah akalin pakai las listrik. Ini sudah total pakai las listrik ya. Di patri pakai las listrik harusnya nggak boleh. Harusnya ini ya dipakai baut di sini. Baut 14 atau baut 17. Jadi harus dibobok dulu semua yang keropos, baru kita tarik lurus dari sini. As balok ke sini baru bisa lurus. Itu yang mesti dipahami ya teman-teman sebagai pemilik mobil. Kalau mengalami kendala mobil misalnya tidak bisa dispuring, kita harus secara detail memperbaiki, atau maksudnya memperhatikan, kemudian memperbaiki ya. Perhatikan dulu, jadi kita bisa melepas ban seperti ini, kita bisa melihat apa kira-kira kendalanya. Coba lihat di sisi ban sebelah kiri kakinya dengan sisi ban sebelah kanan, apakah sama atau tidak dudukannya, atau ada perubahan. Kalau mengalami keropos itu agak sulit, sama seperti mengalami yang mobil namanya tabrakan, itu harus diadakan perbaikan secara total. Jadi as balok ini harus diturunkan dulu ya, kemudian mengganti bagian yang keropos sini. Lalu yang berikutnya, ketika posisi ban itu tidak lurus berdiri tegak, agak misalnya keluar atau ke dalam, itu yang terjadi biasanya dudukan pada shockbreaker di sini. Ini kan shockbreaker ada dudukannya ya, ada di atas ini kan ada karet support. Nah ini kan, nih, jadi dudukan rumahnya shockbreaker ini bisa jadi karena ada dua kemungkinan tadi. Bisa karena terjadi keropos kalau mobil tua, atau mobil bekas tabrakan. Nah itu, jadi dia berubah ini posisinya ini. Kalau mobil bekas tabrakan kan dia posisi otomatis akan bergeser. Jadi posisi shockbreaker otomatis akan juga ikut bergerak. Itu akan mendorong bagian si lower arm di sini. Ya, jadi posisi ban dia tidak bisa tegak lurus, tapi agak miring. Waktu posisi ban dia nggak bisa betul-betul napak, jadi kadang agak begini sedikit ya, berapa mili itu, berapa senti misalnya, atau gini. Nah itu pengaruh dari sini teman-teman, seperti itu. Jadi itu sebabnya harus diperhatikan ketika kita misalnya mau beli mobil second, atau mobil kita sendiri mungkin sudah mulai ada keanehan, terutama bagian kaki-kaki itu jangan dicuekin, pengaruhnya banyak. Kalau keroposnya sampai kayak begini, ini lepas di jalan bahaya nih. Ya, nih, ini copot di jalan bahaya. Berapa kali di bengkel kasus begitu ya, tapi rata-rata sih pada mobil tua. Tapi kalau mobil bekas tabrakan itu jangan terlalu perhatikan bodinya, ya harus lihat di bagian yang terpenting ya. Oke teman-teman, jadi saya sedikit menjelaskan tentang hal ini saja buat teman-teman semuanya. Kalau untuk pembahasan yang lain nanti kita bahas lagi teman-teman ya. Jadi seperti itu aja beberapa kemungkinan kalau mobil itu mau dispuring. Pertama, cek dulu kaki-kakinya harus benar. Kemudian ketika posisi ban itu tidak sama seperti ban belakang, harus dicek lagi. Ya, kalau semuanya benar, kemungkinan ada masalah pada lower arm atau dudukan lower arm. Dan sering pada mobil-mobil tahun muda itu mengalami namanya tabrakan. Itu makanya berubah di bagian kaki-kaki. Oke, semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton teman-teman.
Dan sampai jumpa lagi. Salam otomotif dan selamat berlebaran 2023. Thank you, bye.